Yang pertama saya akan rebus cabenya terlebih dahulu ya. Di sini saya pakai 7 buah cabai rawit merah dan 3 buah cabai merah keriting. Kita rebus sampai matang kemudian angkat. Selanjutnya siapkan setengah sendok makan asam jawa, kita rendam dengan air. Nanti akan kita buang bijinya dan kita ambil sarinya aja ya. Kalau nggak ada asam jawa boleh diganti dengan cuka makan, kira-kira 2 sendok makan. Cabai yang sudah direbus saya tambahkan dengan 2 siung bawang putih. Ini mau saya blender. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita tuang bumbu ke dalam panci. Tambahkan setengah sendok teh garam, 5 sendok makan gula pasir, dan air asam jawa, bijinya dibuang ya. Kemudian 250 ml air atau sekitar 1,5 gelas belimbing. Nah ini akan kita masak. Masak dengan api sedang sambil diaduk-aduk sampai mendidih. Jangan lupa untuk koreksi rasa ya. Nah kalau sudah mendidih, ini kita matikan api kompornya, kemudian angkat. Kalau mau disaring juga boleh, nggak disaring juga nggak apa-apa. Untuk adonan cirengnya, saya mau buat bahan biangnya dulu. Ini saya sudah siapkan panci untuk memasak. Masukkan 5 sendok makan atau 50 gram tepung tapioka, 3 batang daun bawang yang sudah diiris halus, kemudian setengah sendok teh garam, 1/4 sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh kaldu bubuk, saya pakai Royco, dan 250 ml air atau 1,5 gelas belimbing ya. Ini diaduk rata sampai tidak ada tepung yang masih bergumpal. Tambahkan juga dengan 2 siung bawang putih. Ini saya parut aja biar cepat, kalau mau diulek juga boleh. Atau kalau mau pakai bawang putih bubuk juga boleh ya, kira-kira setengah sendok teh aja. Aduk rata. Kemudian ini kita masak dengan api sedang sambil diaduk-aduk hingga adonan mengental seperti lem. Nah kira-kira seperti ini ya, adonan sudah mengental seperti lem. Selanjutnya matikan api kompor, kemudian angkat. Kita diamkan sebentar, kira-kira 2 menit aja untuk menghilangkan uap panasnya. Selanjutnya kita siapkan wadah, masukkan 150 gram tepung tapioka. Masukkan bahan biang yang sudah hilang uap panasnya. Nggak perlu sampai dingin ya teman-teman ya, cukup kita diamkan sampai 2 menit aja biar nggak terlalu panas. Nah selanjutnya ini kita balur menggunakan tepung tapiokanya ya. Jangan diuleni, kita balur aja sambil ditekan-tekan seperti ini sampai adonannya menjadi padat. Jadi nggak usah diuleni karena kita hanya butuh tekstur padat dari tepung tapiokanya. Nah kira-kira seperti ini ya teknik yang saya gunakan. Cukup kita tekan-tekan aja sampai adonannya menjadi sedikit padat. Jangan diuleni karena kalau diuleni nanti dia akan bergumpal sehingga nanti cirengnya akan keras. Kemudian adonan saya ambil sedikit demi sedikit ya. Ini kalau mau dipotong pakai scraper juga boleh ya, tapi ini enggak saya buat segi 4 kemudian dipotong-potong itu enggak, tapi langsung aja saya cuil-cuil aja kayak gini. Dikira-kira aja untuk besarnya. Ini mau dibuat pipih atau agak bulat nggak masalah, sesuai selera ya. Kalau saya lebih suka yang dibuat agak bulat, jadi nanti dia kopongnya tuh benar-benar terlihat ya. Selanjutnya dalam wadah kita tambahkan lagi tepung tapioka sebanyak 100 gram. Masukkan adonan cireng yang sudah kita cuil-cuil tadi. Nah ini kita balur-balur sambil ditepuk-tepuk, mau dipipihkan atau dibuat bulat juga sesuai selera ya. Caranya seperti ini, kita balur-balur pakai tapioka, jangan diuleni teman-teman ya. Sampai nanti dia teksturnya menjadi lebih padat lagi. Kalian bisa lihat di video cara aku ngebuat bentuk cirengnya kayak gini aja.
Jadi kalau mau dibuat nggak terlalu belendung, kalian bisa bentuk pipih aja teman-teman ya. Tapi nanti ya kopongnya nggak seberapa jelas seperti kalau kita buat agak bulat ya tentunya. Nah tapi sesuai selera, mau dibuat agak bulat ataupun pipih. Nah kalau udah selesai ini kita resting atau diistirahatkan dulu selama 10 menit. Baru nanti akan kita goreng ya, agar nanti kopongnya itu bisa maksimal. Nah selanjutnya kita akan goreng di api besar. Pertama kali kita goreng di api besar. Jadi kita akan goreng sebanyak 2 kali. Di api besar ini kita goreng nggak lama-lama, sebentar aja. Cukup sampai bagian luarnya itu agak kering ya. Jadi istilahnya tuh masih setengah matang. Dikira-kira aja teman-teman ya. Ini nggak saya ukur durasi lamanya kita ngegoreng dengan api besar. Jangan lupa untuk dibolak-balik biar nanti luarnya itu matang merata. Nah kalau kira-kira udah setengah mateng, ini kita angkat. Memang terlihat sangat mengembang, tapi kalau digoreng sekali itu begitu nanti kita angkat dia akan cepat kempes, nggak akan ada kopongnya. Jadi ini wajib untuk digoreng 2 kali. Kita diamkan dulu dan goreng sisanya sampai selesai. Kalau semuanya sudah digoreng setengah matang, sekarang kita akan lanjut goreng yang kedua. Jadi ini saya goreng yang kedua dengan api sedang aja sampai semuanya permukaannya itu kering merata. Nanti dia akan lebih mengembang jadi bisa kopong. Karena kalau kita goreng hanya sekali memang bisa kering bagian luarnya ya teman-teman. Tapi nanti kalau kita diamkan dia dingin ataupun hangat dia akan kempes dengan sendirinya. Tapi kalau kita goreng dengan 2 kali metode seperti ini, walaupun sudah dingin mau buatnya pagi sampai malam itu nggak akan kempes sama sekali. Karena aku udah coba buat dan sampai malam sampai dingin dia nggak akan kempes ataupun nyusut. Jangan lupa dibolak-balik biar matang merata. Nah kalian bisa lihat ya hasilnya tuh gendut-gendut, gedong-gedong kayak gini teman-teman ya. Karena saya nggak buat pipi jadi saya buat agak bulat, jadinya ngembang banget maksimal pokoknya. Nah kita goreng sampai ada sedikit kecoklatannya biar kita yakin benar-benar sudah kering bagian luarnya. Lalu kita angkat dan tiriskan. Jadi pastikan sudah ada sedikit kekuningannya baru diangkat ya, biar nanti kalau kita diamkan dia nggak akan menyusut ataupun kempes. Nah sekarang sajikan dengan kuah cuko pedas asam manisnya. Ini mantap banget. Kalian akan lihat hasilnya bagaimana. Kita buka ya. Dan ternyata kopong dong, tapi bagian dalamnya tetap ada lembut-lembutnya ya. Jadi jangan khawatir, kan bisa menikmati cireng yang renyah, gurih, kenyal, lembut, cuy. Ini enak banget, mantep banget. Recommended, tinggal kalian cocolin kayak gini, mantep banget. Atau kalau mau taruh di mangkok dipotong-potong kemudian disiram, itu akan lebih nikmat lagi.